Disiarkan secara langsung dari lantai 2 Gedung D SMA Negeri 6 Palembang. Inilah dia, Radio Syiar Anak Muda Palembang. Paling enak kalau lagi duduk nyantai, itu sambil ditemenin sama kopi atau teh biar terasa nikmat. Tapi bakal lebih nikmat lagi kalau nyantai sambil dengerin talk show Ruang Kita. Obrolan santai yang senantiasa menghadirkan bintang tamu luar biasa dengan topik yang relevan, namun mengundang nilai edukasi yang tinggi di Six Sense. Jangan lupa dengerin talk show Ruang Kita setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Six Radio, Radio Syiar Anak Muda Palembang. Nak mantang kita murah, nak mantang kita murah, nak bertandur, nak
Indonesia, tanah airku tercinta, pernah terjatuh dalam masa kelam. Namun kini saatnya bangkit bersama, dari luka yang dalam, dari mimpi yang hilang. Indonesia harus bangkit dari gelap menuju terang, di tanah subur yang terbentang luas, kita kuat tak terkalahkan. Mari kita bangun negeri ini jadi yang terbaik di dunia, dengan semangat dan cinta, Indonesia pasti bisa. Anak bangsa, kau cahaya harapan, jangan biarkan mimpi ini padam. Berpadu langkah, eratkan genggaman, kita berdiri tegak, menggapai impian. Indonesia harus bangkit dari gelap menuju terang, di tanah subur yang terbentang luas, kita kuat tak terkalahkan. Mari kita bangun negeri ini jadi yang terbaik di dunia, dengan semangat dan cinta, Indonesia pasti bisa. Hanya bersama kita bisa kuat, raih mimpi yang dulu sempat tersendat, jadikan Indonesia negeri yang hebat, menjadi pelita dunia yang memikat. Indonesia harus bangkit dari gelap menuju terang, di tanah subur yang terbentang luas, kita kuat tak terkalahkan. Mari kita bangun negeri ini jadi yang terbaik di dunia, dengan semangat dan cinta, Indonesia pasti bisa. Indonesia, ku percaya kau bisa, dengan doa dan usaha bersama. Bangkitlah jadi sinar dunia, Indonesia jaya selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Six Radio, radio syiar anak muda Palembang. Halo Six Fam semuanya. Ayo, yang biasanya hostnya ini Bu Ayu, kali ini Nisa bakalan nge-host nih. Ayo, pasti kan di kamera ini udah ada nih narasumber kita, itu salah satunya Bu Ayu. Hai Bu Ayu. Nah, di sini narasumber kita ini selain Bu Ayu yang sebagai menjadi guru pendamping, nah ini nih ada para juara-juara dalam memperingati Bulan Bahasa ke-9 di Universitas PGRI Palembang. Halo semuanya. Halo Kak Disa. Nah, jadi di sini kalian menang lomba apa aja nih? Boleh dong dari paling ujung. Ale. Halo semuanya, jadi aku Ale. Aku sebagai pemenang juara 3 lomba membaca berita di Universitas PGRI. Ya. Di sebelah Ale ada siapa tuh? Halo Six Fab, nama aku Ikvidi Carafa, biasanya tuh sering disapa dengan Gendis. Aku sebagai peraih juara 2 lomba perwara di Universitas PGRI. Wih, keren nih. Nah, di samping Gendis ada siapa ya? Halo semuanya, nama saya Naila Hansaria. Saya sebagai peraih juara 1 lomba pembawa acara. Wih, mantep nih. Nah, di sampingnya Naila ada siapa tuh? Halo semuanya, aku Ziva. Aku sebagai pemenang juara 3 lomba cerpen di Universitas PGRI. Wih, keren-keren kan? Ada yang juara 1, ada yang juara 2, sama ada juga yang juara 3. Nah, selain yang menang lomba pembawa acara sama news anchor, kita juga punya yang menang lomba cerpen. Nah, dan juga selain itu tuh ada juga guru pendamping yang Masya Allah keren banget, yang udah melatih dan juga mendampingi selama proses lomba. Boleh dong Bu, sapa Six Fams-nya? Halo, assalamualaikum Six Fam semuanya. Wah, kayaknya udah gak asing lagi sama Bu Ayu ya. Biasanya Bu Ayu jadi host loh Nisa. Iya, kali ini ya terpaksa Kak Nisa yang jadi host ya. Karena permintaan katanya Bu Ayu sesekali jadi narasumber dulu dong gitu. Oke, ya apa-apa lah ya. Kita lanjakan ya. Ya. Oke. Kita lanjakan dong. Karena kan ya Bu Ayu yang ngelatih, yang ngerampingin gitu kan. Masa gak jadi narasumber sih? Oh, biasanya di belakang layar Ibu Ayu tuh. Jadi sekali-kali kita di depan layar gitu. Oke. Boleh. Nah, kan ini kan udah pada menang lomba nih. Boleh nggak tanya-tanya mengenai kayak gimana sih perasaannya pas menang lomba?
mulai dari siapa ya? Mulai dari Acak-acak, Kak, Nay. terserah. Boleh, acak ya? Boleh. Artinya terserah kakak dong? Boleh. Iya, boleh. Nyamannya aja. Oke, artinya kakak mau mulai nanya dari gendis. Oke. Oke, ngasih rekomendasi. Gimana sih perasaannya waktu menang gitu kan? Kayak apakah sudah berekspektasi atau enggak? Kalau ditanya berekspektasi tuh enggak ya Kak, karena pas gendis lihat pas musuh-musuh di sana, maksudnya tuh teman-teman yang ikut lomba itu tuh kayak keren-keren semua, mana kostumnya itu juga lumayan bagus sih menurut gendis. Tapi nggak nyangka gendis bisa dapet itu gitu loh, kayak yaudah keren. Jadi saya mau suka merendah Kak Nisa. Oh ya, merendah itu kroket. Ya, padahal gendis salah satu yang hobi. pakaiannya cantik loh kemarin. Iya. Alhamdulillah karena Bu Ayu yang ngebimbing. Oh my god. Jadi artinya Bu Ayu ini selain melatih juga membimbing mengenai fashionnya gitu Iya. kan? Bukan lagi. Make upnya juga Kak, jangan lupa. make Make upnya upnya juga. Oh, dari artinya- atas sampai bawah Kak. Wow, keren. Artinya Bu Ayu ini bisa menjadi Bu Ayu tuh banyak banget multi talent jobs. Kak. Multi talent. Temennya Ivan Gunawan Kak. Oh, boleh. Multi talent. Nah, setelah dari gendis gimana kalau misalnya yang juara satu membawa acaranya nih, ke Naila gimana perasaannya? Pertama luka ini. Naila ini kali pertama mendapatkan juara satu langsung lomba pembawa acara. Keren. Kali pertama langsung juara satu. Gimana? Waktu menang, waktu dipanggil namanya tuh benar-benar gak expect banget sih. Soalnya kan ini pertama kali kan, first time Nay ikut lomba kayak gini, benar-benar baru muncul gitu. Nay gak expect kalau bakal juara satu gitu. Apalagi partner Nay ini kayak gendis, terus habis itu Ale ada juga masih ada. Itu benar-benar pas latihan Nay-nya kayak wow, Bikin ini insecure iya, gitu ya. insecure banget. Kan masa. Iya Bohong. Wow. Padahal kayak nggak mungkin itu kan. Mungkin Naila tuh mikirnya kayak aku baru nih, sedangkan mereka tuh udah lama di BC, tapi kok aku bisa menang gitu. Rezeki Naila lebih bagus. Artinya rezekinya dong. Iya, dan potensinya juga Kak. Iya, potensi. Apalagi Naila tuh emang udah pernah sempat kayak ikut kelas public speaking itu kan katanya. betul. Jadi udah nggak heran lagi dong ya, walaupun Iya. walaupun baru debut gitu loh. Terus Wis baru debut gitu. gacor. Sedangkan di samping Naila, Ziva kayak mana waktu menang lomba cerpen? Sebenarnya Ziva gak ekspektasi tinggi sih, soalnya juga mendadak gitu kan lombanya. Oh, mendadak. Wah, keren cuy. Itu rekomendasi atau emang Ziva nyari tahu sendiri tentang lomba itu tuh? Rekomendasi Kak. Oh, rekomendasi gurunya. Siapa tuh? Spill dong. Bu Isti. Halo. Oh, hai Bu Isti. Isti juga salah satu pendamping kemarin waktu lomba cerpen ya, sama puisi. Wih, keren. mantap. Terima kasih Bu Isti. Terima kasih Bu Isti. Makasih. Nah, kalau Ale gimana Ale? Soalnya kan aku mau ditanya nih. Iya, enggak usah ditanya. Iya, aduh. Jangan dong. Enggak sayang, sudah. Jangan dong. Silakan. Kalau Ale sih ya Kak, gimana rasanya bisa meraih juara, apalagi itu tuh trofi pertama Ale, bisa dibilang Kak. Trofi pertama Ale dalam bidang public speaking. Wih. Sebelumnya juga Ale tuh ngerasa ini minder terus sama Bu Ayu. Ale bilang gini terus sama Bu Ayu gimana? Ale nggak bisa, lawan Ale tuh besar-besar semua, pinter-pinter semua ngomongnya. Apalagi kan Ale juga baru pertama nyemplung di dunia news anchor ya Kak. Jadi agak rasanya tuh aduh udahlah aku nggak bisa lah ini ngalahin anak-anak ini semua, ngalahin lawan-lawan aku semua. Soalnya memang bener-bener pada bagus-bagus semua loh Kak. Kayak dari intonasi, dari semuanya itu tuh bikin kita tuh terpukau, terpikat sama penampilan mereka. Tapi memang rezekinya mungkin ya Kak, memang udah jalannya ternyata Ale bisa ngeraih juara 3 di apa namanya di bidang news anchor, apalagi baru pertama kali. Jadi apa? Oh, jadi itu soalnya gara-gara Ale tuh pertama kali nyemplung, jadi Ale tuh merasa kayak aduh gimana ya gitu-gitu. Jadi kayak Ale sempat overthinking ya. Iya, overthinking banget Kak Ale sama Bu Ayu. Jadi Ale tuh gimana Bu? Jadi Bu Ayu yang tahu sedikit kisahnya ya. Oh, Kisahnya. boleh nggak di-spill dikit Bu? Boleh. Jadi Ale ini udah ngikut 2 lomba ya Le ya? Iya, 2 lomba Bu. ya, kebetulan bareng sama Ivini juga kemarin gendis. Itu yang pertama lomba pembawa acara dia sudah coba, tapi ternyata belum beruntung pada saat itu. Dan alhamdulillahnya ketika ada Semarak Bulan Bahasa ke-9 dari Universitas PGRI ini dan ada lomba news anchor. Memang dari awal istilah bahasa Palembang tuh terpeci sama meci sama si Ale ini. Ale ini udah meci nih. Lihat aja kalau news anchor harus ikut gitu kan ya. Iya. Karena kenapa?
ketika kita kemarin eksibisi juga, sepertinya Ale ini punya kemampuan justru malah di bidang news anchor dari suaranya gitu ya, soalnya beda dengan MC gitu. Ketika dicoba kali pertama ya kan, tingkat provinsi Sumsel pula juara 3 dong, alhamdulillah. Keren. Jadi Ale sudah mulai insecure dan overthinking lagi. No. Say no to overthinking. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan kita selanjutnya, kita bakalan dengerin satu lagu ini yang bakal bikin kita tuh kayak berdamai dengan diri kita sendiri dan menghilangkan segala rasa overthinking itu. Penasaran nggak lagunya? Penasaran kan? Betul. So, ayo kita dengerin lagu Berdamailah. Malam tiba, angin pun berbisik pelan. Ada damai yang datang tanpa beban. Bulan terang di langit tampak tersenyum. Bintang-bintang berkilau dalam diam. Oh bulan dan bintang menari perlahan. Sunyi yang indah, hati terasa nyaman. Di bawah sinarmu ku rasa tenang. Malam yang damai ku ingin bertahan. Tak perlu kata, malam ini bicara. Dalam sepi, semua rasa ada. Langit penuh dengan cahaya, hatiku tenang, tak ada beban. Oh bulan dan bintang menari perlahan. Sunyi yang indah, hati terasa nyaman. Di bawah sinarmu ku rasa tenang. Malam yang damai ku ingin bertahan. Tak perlu jauh, di sini kutemukan kedamaian dalam malam yang menawan. Bintang di atas seakan menyambut hati yang ingin berteduh. Oh bulan dan bintang menari perlahan. Sunyi yang indah, hati terasa nyaman. Di bawah sinarmu ku rasa tenang. Malam yang damai ku ingin bertahan. Malam yang indah temani hingga pagi. Di bawah sinarmu ku tak ingin pergi. Keindahanmu bawa damai di hati. Ku temukan tenang malam ini. Gombal gambul, banyak tukang kibul. Gombal gambul, negeriku amburadul. Dul 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 dul, dul 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 dul. Gombal gambul, gundal gandul. Gombal gambul, banyak tukang kibul. Gombal gambul, negeriku amburadul. Ayo ngopi dul, semangat dul, cari duit dul. Ayo
jangan ikut ngibul. Bul gombal, gombal gambul, negeriku amburadul. Ayo ngopi dul, semangat dul, cari duit dul. Ayo ngopi dul, cari kerja dul, biar dapur tetap ngebul. Ayo ngopi dul, semangat dul, cari duit dul. Ayo ngopi dul, cari kerja dul, biar dapur tetap ngebul. Dul 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 dul, dul 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 dul, gombal gambul, gundal gandul, gombal gambul, gundal gandul. Six Radio, radio siaran anak muda Palembang. Halo Six Fams, kembali lagi bersama Nisa di talk show Ruang Kita, ruangnya para juara. Yeay. Nah, setelah tadi pertanyaan mengenai kayak perasaannya gimana sih pas lomba itu, nah sekarang kakak mau nanya nih. Waktu pelaksanaan lomba kan pasti ada kayak mekanismenya gitu kan? Iya. Nah itu tuh gimana mekanismenya, mulai dari entah apa langsung seleksi atau dari pendaftaran itu langsung ke seleksi yang di lomba sana, ataukah ada seleksi lagi di sini? Boleh mulai dari Ale. Oke, Six Fams. Jadi gimana sih mekanisme selama lomba itu ke bulan bahasa? Oke. Kalau bersemangat. Jadi dari sekolah tuh ada seleksi dulu nih Six Fams. Jadi dari BC, dari broadcasting. Memang Bu Elvi mengusulkan untuk mengirimkan itu memang dari anak broadcasting. Jadi jadi itu ada sekitar 4 orang yang diseleksi oleh Bu Ayu, dan alhamdulillahnya terpilih itu ada 2 orang dari broadcasting, yaitu Ale sama Mizam. Jadi 1 cewek dan 1 cowok, dan mekanisme seleksi di sekolah itu jadi seperti itu Six Fams. Terus setelah Seleksinya di sekolah gimana? Seleksinya di sekolah itu jadi kita tuh disuruh bikin berita, terus juga cara kita menyampaikan atau membawakan berita itu tuh bagaimana, mulai dari intonasinya, terus segala macam yang berhubungan dengan pembawa berita. Jadi seperti itu Six Fams. Kalau Gendis gimana nih? Apakah prosesnya juga sama dengan Ale atau ada hal yang sedikit berbeda nih? Soalnya bidang lombanya kan beda kan, sedangkan Ale ini news anchor, kalau Gendis itu sama Naila pembawa acara. Gimana sih? Sebenarnya mekanismenya itu kalau dibilang sama karena kita seleksinya bareng. Cuman mungkin bedanya tuh di tema lomba kita, Kak. Dia kan bawa berita, jadi bawa MC itu beda yang diajarin sama Bu Ayu. Jadi alhamdulillah dari sekian yang diseleksi kami bisa masuk dan bawa pialanya. Sama-sama berdua dan bawa juga. Alhamdulillah. Yeay. Nah, kalau Naila kan emang baru debut gitu kan, baru debut di dunia pembawa acara, baru debut di broadcasting, tiba-tiba udah lomba langsung menang. Nah, itu tuh prosesnya gimana nih kalau Naila? Sebenarnya sama aja sih kayak Gendis, cuman waktu Nai itu dia tuh itu buat teks sendiri, kayak konsul sama ibu, terus konsul sama guru yang di luar juga. Jadi Nai buat teks dulu, terus habis itu baru latihan lagi gitu. Oh, artinya nah ini lumayan sering latihan di rumah juga dong, artinya sama ada juga guru dari luar gitu kan selain Bu Ayu, jadi dapat beberapa referensi gitu. Iya. Oh my god. Sedangkan kalau Ziva gimana nih? Sendiri ya, Iya, karena paling beda gitu kan di antara pembawa acara news anchor, ada Ziva juara 3 cerpen gitu, gimana nih? Kalau Ziva sih siapin teksnya dulu, itu kan nggak boleh bawa HP segala macam, dan juga nulisnya tuh langsung di komputernya. Oh, langsung. Jadi beberapa dihafalin gitu. Oh, keren dong. Artinya kayak habis ngafalin terus bikin sendiri, terus ngafalin, terus berusaha mengingat supaya nggak ada hal-hal yang miss, baru diketik di komputer tuh. Wow, keren banget sih. Gimana cara mengingatnya? Cerpen itu kan bisa dibilang nggak pendek-pendek banget nggak sih waktu kita baca itu kan, dia kayak
mengingat sebanyak itu keren banget sih ya kan. Iya, bangga kita Kak. Bangga banget. Kelas 10 Kak. Ini kelas 10 loh. Bangga. Kalau misalnya kan kalau lomba-lomba kayak gitu pasti ada struggle-nya nih. Kalau struggle-nya boleh nggak diceritain sih Pak, struggle-nya waktu nulis cerpen atau waktu pelaksanaan lomba gitu? Kayak lupa kata-katanya pas sama cerpennya itu. Jadi beberapa Ziva tuh pakai kata-kata sendiri pas nulis cerpennya. Improve gitu ya. Improve. Oh, jadi kalau misalnya kayak ada yang Ziva lupa tuh langsung kayak oh ya udahlah ubah aja yang mungkin kayak ini nyambung gitu. Oh, kreatif dong. Berarti kritis sih banyak Iya, Kak. kritis gitu kan, Kritis pemikiran ya. sesuai dengan keinginan pihak sekolah gitu kan, siswanya ingin berpikir kritis gitu kan. Nah, Ziva ini artinya udah masuk kriteria dong. Iya, betul. Bangga nih. Bangga nih. Padahal baru kelas 10 gitu kan. Kalah kita. Enggak. Kelas 10 udah kelihatan ini ya. Iya nih. Aduh. Bibit nih. Bibit lele. Sedangkan kalau Gendis gimana nih? Apakah ada struggle tersendiri waktu mau lomba? Rasa sombong. Enggak Bu. Kalau Bukan struggle nak itu sombong, Tapi enggak. Kalau struggle itu pasti ada Kak. Kok bukan di MC-nya sih, lebih ke kayak Gendis tuh agak grogi Kak, pakai heelsnya takut. Lupa tuh mana heelsnya itu tuh tiba-tiba diganti Hamin bukan pakai heels Gendis biasa, pakai heelsnya dia. Jadi itu agak agak tinggi dan jadi kayak aduh harus anggun nih nanti malu tiba-tiba ditepletot di situ. Dilihat guru-guru dan Bu Ayu pasti langsung nutup muka pasti. Gitu. Bukan anak saya. Saya peserta Bu Ayu. Oh, jadi Gitu sih lebih heelsnya. worried ke apa sih? Lebih worry ke heelsnya ya. Iya. Jadi kalau pas itu udah itu kan waktu pas hancur. tampil kan oh ya udahlah, udah biasa gitu kan. Jadi betul. kayak mana nih heels gue nanti jatuh gimana? Iya, Malu nyangkut. gitu kan. Aduh. Malunya. Fatal itu fatal. Kalau Naila sendiri gimana? Apakah ada struggle ataukah ada problem di heels juga kayak Kali Gendis? pertama ya. Problemnya itu di nervous sih, takutnya nanti tiba-tiba ngeblank atau salah kata gitu atau salah nada, itu takut banget. Terus habis itu Nai juga pas mau hari lomba itu Nai sakit-sakitan, ngedrop. Waduh. Iya, sumpah. Berapa kali nggak latihan ya? Naya? Iya betul. Keren. Sehat-sehat ya Naila, Iya. sehat-sehat. Sempat bikin ibu kesel sih. Udah minta maaf belum ke Bu Ayu? Oh udah, dimaafin gak Bu? Dimaafin. Oh dimaafin dong. Iya, sempat bikin kesel sih beberapa kali. Ini kemana sih kok kayak nggak serius gitu? Ternyata dia sakit, ya kan? Dan ya udah, ya ampun sudah daftar gitu kan. Pokoknya pastikan kamu sehat supaya bisa tampilnya bagus gitu. Jadi H-1 kalau nggak salah ya, baru kita bener-bener Iya betul. kejar banget supaya ini anak kali pertama. Jadi kalau bisa bagus gitu. Gladi bersih Alhamdulillahnya malahan di gladi bersih dia juara 1 justru malahan. Alhamdulillah. Kalau Ale gimana Ale? Ali, kalau Ale tentunya ada Kak. Kayak gimana tuh? Selain overthinking ya. Iya, kayak pasrah gitu ya, Bu ya. Selain overthinking ya, tadi kan udah overthinking. Selain overthinking itu kali pertama Ale latihan sama Bu Ayu itu Ale nadanya tuh bener-bener kayak aduh ini jelek banget, udahlah udah Bu mundur aja gitu. Ale tuh gitu Kak, karena beberapa kali direvisi nada sama Bu Ayu, Ale tuh nggak bisa. Jadi lucunya Ale ini ya Kanisa, kalau si Ale ini dia tuh kalau dia ngerasa nggak bagus dia langsung ngomong udah Bu nggak bagus Bu nggak bagus, atau gini jelek langsung gitu. Padahal ibu belum ngomong apa-apa dia udah langsung ngomong kayak jelek langsung gitu. Ngulang Bu gitu. Jadi kayak langsung menjudge diri sendiri Langsung kayak gitu. ih, banget ih. Padahal bagus Kak. Iya, emang Ale tuh kadang-kadang emang Merendah Kak. Kadang-kadang dia memang. Merendah. dia merendah padahal aslinya dia meroket gitu ya. Iya, merendah Kak. Sombong. gitu. Kelihatan Dia sombong. sombong. Tapi kalau Bu Ayu gimana nih? Apakah tantangan waktu melatih mereka ini apakah ada mereka yang bandel kah atau gimana, Bos? Belum Bu gimana? Aduh, takut. Keluarkan semuanya. Aduh, gimana ya mau ngomongnya ya? Ibu mau mulai dari mana? Hah? Dari mana? Di sana. Dari sini. Dari sini. Iya, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, yang pertama kayak Naila gitu kan. Naila ini udah kali pertama ikut gitu. Padahal awalnya excited banget, tiba-tiba di ujung-ujung kok malahan gak excited gitu kan. Ya ternyata dianya sakit. Jadi itu yang bikin Ibu kayak yang ini harus bisa nih. Meskipun H-1 dia harus latihan sangat maksimal begitu ya, supaya bisa ngejar Gendis yang memang Gendis atau Evini yang memang sudah punya
punya cerita bahwa dia itu pernah juara sebelumnya gitu kan. Jadi kayak dia udah biasa lah gitu, kita udah tahu lah kalau Gendis gitu ya. Aduh. Jadi kayak kayak pokoknya Naila harus setidaknya sama lah sama Gendis, ibu tuh mikirnya gitu. Karena kalau bagi ibu tuh nggak ada beda ya, mau anaknya manapun itu sama aja gitu, nggak ada bedanya gitu. Dan alhamdulillah seperti itulah berhasil. Kemudian yang kedua agak sedikit kesel juga sama anak-anak ya, ketika ibu ngerasa ibu lah sudah siap di sini, sudah menanti, tapi mereka belum hadir. Ngaret gitu. Iya, ngaret ya. Ibu paling nggak suka sama anak-anak yang nggak disiplin ya kayak mereka. Padahal mereka ini rata-rata anak organisasi ya. Gimana ini? Jadi apalagi yang paling ujung, yang paling kecil itu Ale ya. Iya. Itu kan super sibuk deh SMA Negeri 6 Palembang nih, siapa sih nggak kenal Ale ya kan, untuk siswa SMA 6. Jadi Ale ini sibuk banget pada saat mau latihan, yang ngadep ibu inilah, ngadep ibu itulah, yang ternyata dia juga harus ikut lomba lain ya Lea, harus ikut lomba debat juga besoknya gitu loh. Jadi di hari Sabtu kita lomba untuk baca berita, besoknya di hari Minggunya dia lomba debat, jadi otomatis berbagi ini otak pikiran dia juga kemana-mana. Nah ibu itu yang takut, jangan-jangan nanti dia nggak fokus, tapi ternyata alhamdulillah berhasil juga. Nah kalau untuk Zifanya sendiri, ibu mendampingi ketika ini ya Zif ya, ketika pengumuman aja ya, ketika pengumuman doang, dan ibu juga nggak expect karena ibu nggak tahu kan, ibu nggak kenal karena dia pertama dia anak kelas 10, masih baru banget, belum sempat kenal. Terus yang kedua kemarin yang mendampingi itu Ibu Isti. Halo Ibu Isti, terima kasih sudah mendampingi Ziva ya. Dan ketika Ziva ternyata menjadi juara 3 lomba menulis cerpen, ya otomatis bangga juga ya kan, meskipun bukan ibu pendampingnya, seperti itu. Wih, Masya Allah sekali, ternyata perjuangan seorang Bu Ayu melatih para juara-juara kita ini. Harus dicambuk Kak Nisa. Waduh. Aduh. Nah, terus tuh kan kebetulan kakak dapat pertanyaan nih dari Six Femmes mengenai lomba-lombanya. Ayo tebak orang-orang yang ngirim Six Femmes yang ngirim ini, tebak siapa, kira-kira ada yang tahu nggak? Apakah ada salah? Aduh. Wow. Nama orang itu. Nama orang itu. Ya. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, itu tuh gimana sih caranya ngebangun rasa percaya diri pas di atas panggung? Berarti kan gimana bertiga nih? ya, Kak? Iya, dikhususkan untuk Kami bertiga. kepada tiga bertiga. Ya, Untuk ya. Ziva sebentar ya. Jangan kok. Oh, masih diajak I loh, love masih you, diajak Ziva. sini. I love you. Sabar ya, Gimana? Mau siapa dulu nih yang Naila. Santai-santai. Awalnya masih insecure sih, cuman bangun percaya diri di panggung kan, itu disemangatin sama Bu Ayu. Oh my God. Terus habis itu Nah itu diajak baca doa sama si Pini dulu sebelum ke panggung. Kasih Baca doa, Winnie. Masya Iya. Allah. Stay halal ya, stay halal, Masya Allah. Salam Ustaz ya. Iya, terus Masya abis Allah, itu, amin. pas mau naik ke atas panggungnya, yakinin, oh naik bisa gitu. Iya. Padahal tuh grogi banget Kak, padahal dia tuh bagus. Cuman Kalimat terakhir di mantra jiwa ya Naya, selalu ibu bilang ya. Tuh dia kayak betul. mantra jiwa. Mantra jiwa. boleh. Setelah Naila boleh dong ke sampingnya, Ale, sedikit Kak. gendis dong. Kan ada Wisprowara ya. Ale kan paling di ujung. Oh iya ya Ale ya, maaf ya Ale. Apa ya? Apa tadi kamu tanya? Tantangannya ya? Iya, Rintangannya. pas membangun Kok percaya bisa diri ada di atas percaya panggung diri? itu gimana sih, kok bisa gitu. Selain yang disebutin Naila ya? Oke, enggak. Beda Kak kalau Oh yang ini. beda. Sebenarnya kalau percaya diri tuh Gendis tuh percaya aja Kak. Cuman kadang tuh Gendis tuh kayak suka bingung kenapa kalau pas sudah di panggung tangan tuh suka masih getar. Padahal aku tuh biasa aja ngeliat orang-orang di depan itu, nggak tahu kenapa itu. Itu aja sih Kak. Kayak kelihatan kertasnya tuh goyang-goyang. Itu sih yang harus Gendis evaluasi lagi biar nggak gimana caranya ini tangan tidak bergerak seperti itu. Boleh. Kalau itu udah biasa. Itu aja sih Kak. Oh, mantap. Kalau Ale gimana dengan penuh struggle gitu kan dengan lomba ini, gimana? Membangun percaya dirinya gimana nih pas di atas panggung, Le? Gimana Ale? Kalau Ale kan berbeda Kak ya sama Gendis sama Naila sama Gendis kan di atas panggung, sedangkan Ale dalam ruangan Kak, ruangan radio gitu, radionya Universitas PGRI. Wih, Jadi mantap. pas masuk ke ruangan tunggu itu, Ale ini bingung mikir gini. Ale bilang sama Mizam, partner Ale gini kan,
Bizam ini gimana, udahlah Bizam aku nggak bisa gitu. Tapi ternyata ada anak-anak dari SMK 6 itu mulai ngajak ngobrol. Jadi sewaktu-waktu atau seiring berjalannya waktu itu jadi Ale tuh ngerasa oh enggak lah, mereka semua nih juga pengen ngeraih prestasinya juga, jadi kita tuh harus bersaing secara sehat. Jadi Ale tuh bilangnya sama diri Ale sendiri, udahlah apapun yang Ale lakuin sekarang Ale jalanin dengan ikhlas, apapun hasilnya juga Ale harus ikhlas gitu. Masya Allah. Jadi diajak ngobrol tadi kan Kak, dari ada anak SMK 6, ada juga anak dari SMA 3 Kayu Agung itu ngajakin ngobrol semua. Jadi Ale tuh hilang gitu loh Kak rasa grogi pas mau masuk ke ruangan radio. Dan Ale tuh bersyukur banget juri-jurinya di situ tuh juga pertama kali Ale masuk, pas Ale masuk itu ngajakin ngobrol, jadi diajakin bercanda dulu. Jadi Ale tuh rasa groginya tuh hilang loh Kak. Jadi kayak apa ya, kayak dites sama Oom sendiri gitu loh, Oom sendiri atau Tante sendiri. Iya gitu. Halo Om Juri. Bilang terima kasih dong sama Om Juri ya, terima Om Juri kasih. dan Tante Juri. Tante Juri, I love you. Nah, kalau Ziva kan dia langsung nulis nih di Universitas PGRI, itu gimana waktu proses nulis? Apakah sambil nulis itu sambil mikir kayak, ya ampun aku pesimis banget nih, kayak mana ya mau menang ya gimana? Iya sih Pak. Iya, pas ngetiknya itu tuh Ziva tuh kayak mikir, duh ini masuk gak ya, atau kayak aduh jelek gak ya, gini-gini. Takut juga kayak mikir, duh anak-anak yang lain pasti bakal lebih bagus-bagus gitu. Soalnya Ziva juga pertama kali ikut lomba cerpen kan, jadi masih Pertama kali. Masya Allah. Masya Allah. Jadi pertama kali langsung menang gitu. Wih, Wah, keren. Boleh. Nah, apa sih? Kan itu temanya ditentuin atau gimana, Ziva? ditentuin Kak. Temanya apa tuh? Spill dong. Tentang perjuangan gitu. Oh, jadi temanya tentang perjuangan. Jadi kayak Ziva tuh berusaha untuk mengembangkan tema yang ditentuin itu jadi sebuah cerpen gitu. Tuh. Boleh nggak di-spill dikit isi cerpennya gimana? Ziva kemarin agak mendadak gitu bikin Oh, cerpennya. mendadak. Jadi Ziva bikin tentang perjuangan naik gunung. Oh, boleh. Jadi menyatu dengan alam gitu kan, mendaki gunung gitu. Boleh. Perjuangan mendaki gunung. Gimana ya? Setelah itu kan pasti setelah menang kan pasti kayak, wih aku bangga nih aku bisa menang. Nah tapi kan kalau kalian ngerasa nggak, apakah ada sesuatu yang unggul dari diri teman-teman sekalian supaya bisa menang lomba gitu? Mulai dari Ziva deh, boleh? Kayak apa yang bikin Ziva mikir tuh kayak aku lebih unggul daripada mereka, jadi aku bisa menang di juara 3 ini. Gimana tuh? Ziva mikir kayak soalnya kata-kata cerpen Ziva itu kayak lebih puitis gitu sih Kak. Oh, lebih puitis dibandingkan teman-teman yang lain. Boleh. Kalau dari Ale kita langsung ke ujung. Set. Ale gimana? Apa yang membuat Ale merasa unggul dibandingkan pesaing-pesaing Ale yang lain sehingga Ale bisa menjadi juara 3 di lomba News Anchor ini? itu kan apa namanya, kontak person dari berita sendiri itu mengirimkan dokumentasi pas lomba Kak. Jadi Ale tuh ngepoinnya lewat situ, karena kan kita nggak boleh masuk ke dalam ruangan itu loh Kak kalau misalnya kita belum tampil, belum dipanggil. Jadinya Ale lihat dari dokumentasi itu, dan hal yang bikin Ale tuh ngerasa kalau diri Ale lebih unggul tuh karena mereka tuh ada Kak salah satu peserta yang dia membacakan berita, dia udah membacakan ke berita nih, langsung enggak jelek gitu. Jadi dia langsung ngulang lagi Kak. Jadi benar-benar dia enggak, padahal awalnya pembawaannya santai, tapi karena dia ngerasa jelek intonasinya, jelek posternya, jelek gesturnya, jadi dia tuh bilang sama ke jurinya, Pak boleh diulang aja nggak, dia gitu. Jadi Ale ngerasa alhamdulillahnya aku nggak seperti itu gitu. Walaupun dengan segala nervousnya Ale itu keren. Suaranya juga Kak. Suara Ale kan mantap banget tuh, apalagi news anchor kan Bu. Sangat-sangat news anchor gitu. Gacor. Boleh. Kalau setelah Ale kan ada Gendis di sampingnya. Kita lanjut ke Gendis. Kalau Gendis gimana? Apa yang membuat Gendis tuh merasa unggul dibandingkan yang lain? Ada Kak. Apa tuh? Apa? Kostum. Kostum boleh. Setelah Gendis lihat dari seluruh peserta, kan Gendis datangnya tuh
urutannya itu nomor 25. Jadi Gendis bisa lihat peserta-peserta yang lain. ya? Iya, Ada yang terakhir. Iya. Mereka ini adalah Gendis peserta dulu, terakhir. udah tuh Naila, Kak. Ampun sedihnya. Iya. dan sebelum itu tuh kan Gendis tuh udah tuh seluruh peserta yang tampil dari awal sampai Gendis selesai pulang, itu Gendis lihat semua kostumnya, cara penyampaiannya, dan teksnya juga Gendis perhatiin sama gesturnya. Dan itu tuh Gendis ngerasa Gendis sama Naila lebih bagus dari itu, karena ilmu dasar MC itu kami udah ada gitu loh, Kak. Jadi kayak pede dulu gitu awalnya. Ih, boleh. Iya, dari Apalagi kostum kami dengan yang cetar juga. Apalagi dengan kostum dan juga make up yang Iya, dibimbing betul. langsung oleh Bu Ayu Iya. yang sangat-sangat multi talent gitu Iya, kan. betul. Ih, Make up pasti and magic. paling Yes. menyala gitu. Terima kasih, Ibu. Tam- Tampilnya 2 terakhir tapi yang menang langsung 1-2. Keren. Emang gacor. Semangat Dua semua, Kak. terakhir, Semangat ambil ya. 1-2. Keren Sorry. banget. Aduh. Mohon maaf ya, bukannya sombong. Tapi Kalau Naila gimana kalau Naila? Sama sih, unggul di kostum karena dari segala peserta itu kita yang Paling cetar. glamor ya, Cetar, paling glamor. bahan Yes. gitu ya. Terus abis itu Nay juga udah nyiapin teksnya sendiri kan, udah buat sendiri gitu. Jadi itu benar-benar Nay kasih effort banget di situ. cue card kita Iya, khususnya ya. betul. Jadi full effort gitu Iya, ya. betul. Cue card kami. Terus Nah, boleh lanjut. ada lagi itu basic public speaking sih yang paling penting. Oh, jadi basic public speaking is the most important Betul. things. Boleh. Nah, di sini ada pertanyaan nih buat Bu Ayu dari Six Fams. Jadi Six Fams itu bertanya, Min mau nanya dong, pewara dan news anchor itu kan ada suara khasnya nih. Gimana sih Bu cara ngelatih suaranya? Boleh dong di-spill Ibu. Oke, sebelum ke situ mungkin Ibu mau menambahkan apa yang Kak Nisa sampaikan ke anak-anak ya. Alhamdulillahnya anak-anak broadcasting ini bukan mau membedakan Ziva begitu ya, enggak ya. Tapi saat ini untuk yang tampil di depan panggung kan anak-anak broadcasting, mereka itu kayak saling support satu sama lain. Alhamdulillahnya enggak ada ngerasa kayak kita ini saingan, enggak, sama sekali tidak. Kayak dibilang oleh Naila tadi, tiba-tiba Evi ini bilang baca doa ini dulu guys, baca doa ini dulu gitu, sampai kayak gitu. Karena aku pikir kan ya udah deh aku aja, aku yang mau menang gitu kan, ya aku sendiri baca doa. Tapi ternyata Evi ini tidak seperti itu. Begitu juga dengan Naila minjemin sepatu gitu, kayak gitu kan ya. Begitu juga dengan Ale sama Mizam. Halo ya, Mizam yang nonton. Kebetulan Mizam padahal bagus juga, cuman mungkin kebetulan belum hoki aja pada saat itu ya. Mizam juga keren padahal. Jadi Ale juga sama Mizam gitu kayak saling support. Ale sudah bilang, aduh aku nggak pede segala macam, tapi Mizam yang menenangkan. Begitu juga dengan Ale ke Mizam seperti itu. Jadi kayak mereka tuh saling support begitu. Dan Ibu yakin juga Ziva sama teman-temannya kemana, siapa sih Ziva? Sama Zahra dan anak-anak yang puisi juga pastinya saling support satu sama lainnya. Alhamdulillahnya anak-anak SMA 6 ini tuh kayak saling support dan nggak ada jiwa kompetisinya. Itu maksudnya oke, kita berkompetisi secara sehat ya kan, tapi nggak menjatuhkan satu sama lain gitu. Itu yang keren banget sih dari mereka gitu. Bintang 5. Iya, keren banget ya. Kemudian apa tadi pertanyaannya? Kalau pewara dan juga news anchor itu kan ada suara khasnya nih Bu. Nah itu tuh gimana sih cara ngelatihnya supaya suaranya tuh beda gitu loh antara news anchor sama pewara? Ya itu kan walaupun mirip-mirip kan Bu antara pewara formal sama news anchor. Nah itu gimana Bu cara ngelatihnya? Ya pasti kalau untuk pewara, pembawa acara ataupun MC itu harus ada smiling voice. Ya, setiap MC, setiap pembawa acara tetap harus ngomong sambil senyum gitu ya. Nah, kenapa news anchor enggak? News anchor ini terbagi 2 ternyata. Jadi ada yang untuk hard news, ada yang soft news ya, Le ya. Dan untuk hard news itu otomatis kita tidak pakai smiling voice. Jadi ngomongnya benar-benar tegas, jelas, lugas gitu ya. Seperti yang Ale biasanya latihan sama Ibu, atau yang mungkin Ibu sering siaran di Selamat Pagi Indonesia itu hard news yang seperti itu. Tapi kalau dia soft news itu seperti apa aja? Seperti apa aja, contohnya kayak berita-berita ringan, kayak selebriti ya kan, kasus-kasus yang selebriti seperti itu, kayak ngegibah lah ya jatuhnya ya. Tapi tetap bawaannya itu seperti berita, tapi mereka menggunakan smiling voice, cuman tetap suaranya lebih berat begitu ya. Itu bedanya aja, itu sih perbedaannya antara news anchor dan juga pembawa acara begitu. Jadi intinya harus sering-sering dilatih ya Ibu ya. Tetap harus latihan. Harus banget, wajib gitu kan. Nah kan ini udah nih tentang masalah-masalah lombanya. Iya.
boleh dong kayak praktik dikit boleh nggak? Oh, sebelum praktek Ibu juga mau cerita sedikit. Apa nih, boleh nih? Boleh Ibu, boleh, silakan. Soal mereka tadi kan cerita soal ngerasa kayak lebih unggul dari pakaian gitu kan. Boleh. Jadi Kak Nisa dan juga Six Femmes gitu ya. Ini kebiasaan ngomong soalnya sih biasa jadi host ya. Boleh. Jadi Kak Nisa dan juga Six Femmes itu supaya tahu aja mereka berdua ini ketika masuk itu pandangan mata semua pada tertuju pada mereka. Jadi kayak mereka tuh termasuk yang sekolah SMA-nya ya, universitasnya semua tuh kayak yang Panitia juga. panitia dan lain sebagainya. Jadi kayak mikirnya kayak gini, ini Miss dari mana gitu. Iya, kan, sumpah. ya. Dikira putra-putri pendidikan kan? Iya, betul-betul sampai ada seorang dosen yang bertanya ke mereka, cantik-cantik banget deh, dari mana, bajunya bagus sampai begitu, bajunya bagus dan lain sebagainya gitu kan. Jadi ketika mereka masuk masuk ke ruangan itu ya, ruangan aula ketika mereka mau lomba, dan yang kita lihat, wah kita jauh lebih unggul dari pakaian. Padahal awalnya mereka tidak percaya diri gitu kan, karena nggak berlebihan ya Bu ya, enggak. Kalian tuh MC. Nah ini yang harus digarisbawahi. Ketika kita mengikuti lomba, itu sesuaikan kostum kita dengan lomba yang kita ikuti gitu. Kalau memang dia lombanya MC, seperti apa layaknya MC, seperti itu gitu. Kalau emang lomba news anchor, ya udah seperti layaknya news anchor, yang seperti itu gitu. Begitu juga dengan cerpen dan lain sebagainya gitu kan. Dan yang ada mereka justru malah nilai plusnya justru dari situ. Karena yang lain pakai baju sekolah ya nak ya. Ada pun memang yang pakai paling pakai blazer yang kayak gitu. Tidak seperti mereka yang benar-benar prepare banget dari gitu. atas sampai dengan bawah mereka pikirkan banget gitu. Dan Jadi yang paling menyala, paling shining. Alhamdulillah semering, sih begitu. splendid. Jadi kalau Bu Ayu sendiri sih kayak melatih tidak hanya berdasarkan kemampuannya mereka aja, tapi semua, termasuk juga orang melihat mereka, orang memandang mereka itu seperti apa. Ibu, I love you. Begitu. Keren Healing. banget. Oke. Nah, jadi kan ini udah nih cerita-cerita mengenai gimana pas lombanya, tantangan-tantangannya. Sekarang boleh nggak di-spill dikit gimana sih waktu praktek MC-nya sama praktek pembawa acaranya sama Ziva, boleh dong kayak diceritain dikit gitu cerpennya. Nah, Ziva mungkin ceritain cerpen Kak, tapi kalau mereka untuk praktek nanti terakhir aja. Oh ya udah, boleh deh Ziva dulu. Boleh Ziva dong ceritain dikit dong cerpennya tuh kayak mana sih? Ceritanya tuh awalnya ada gadis muda namanya Nadine. Wah, Nadine. Karena kita di sini. Hai Nadine. Hai Nadine. Jadi Nadine ngapain? Nadine itu nyanyi itu. Nadine. Oh bukan, beda. Oh bukan, beda. Maaf ya Six Femmes ya, anak broadcasting yang begini. Ya emang begini kita Six Femmes. Suka rebutan mic ya. Jadi si Nadine ini kayak nekat gitu buat naik gunung tapi sendirian. Wih, nekat. Tidak boleh dicontoh ya Six Femmes. Jadi mau nunjukin perjuangan percaya diri dalam diri dia gitu, mau ngebuktiin kalau dia tuh bisa walaupun sendiri gitu. Oh, jadi intinya tuh kayak Nadine ini berusaha menunjukkan kalau dia tuh bisa mendaki gunung walaupun dia sendirian gitu. Dia pengen show up, menunjukkan percaya diri dia kalau aku tuh bisa gitu loh. Wih, mantap, keren banget itu perjuangannya. Nah, setelah Ziva menceritakan mengenai cerpennya, setelah ini kita bakalan mendengarkan para kedua pembawa acara kita dan juga news anchor kita praktek sedikit mendemonstrasikan saat mereka lomba gitu sih. Penasaran kan? So setelah lagu ini kita bakalan balik lagi. Jangan kemana-mana ya Six Femmes. Stay tune terus di Six Radio, radio syiar anak muda Palembang. Dadah Six Femmes. When the night feels cold and you're all alone, remember my child, you'll never be on your own. Though the stars may fade and I've gone away, in every beat of your heart I'll forever stay. I'll be the whisper in the wind, the light that guides you from within. Though I'm not there to hold your hand, my love will help you stand. Forever in your heart I'll be a part of you for eternity.
you'll hear me say, go on my dear, with courage and grace. You'll find my love in every place. I'll be the whisper in the wind, the light that guides you from within. Though I'm not there to hold your hand, our love will help you stand forever in your heart. I'll be a part of you for eternity. Even when the world feels tough, you'll always have my endless love. So reach for the dreams you made. I'll be with you in every step you take. I'll be the whisper in the wind, the light that guides you from within. Though I'm not there to hold your hand, our love will help you stand forever in your heart. I'll be a part of you for eternity. For eternity. A love that lasts for eternity. Lalang pandu, belalang pandu, ikat di batang keduru. Ikalah ume pugu, rimbe ditebang ditunu di pandu. Ikalah ume pugu, rimbe ditebang ditunu di pandu. Itenugal padi talang di tanah warisan kuyang. Besar kecil tue mude, ladas nian ke ume talang. Bujang gade seribang berkembang, nugar mene sambil beli jangan. Bujang gade seribang bertembang, nugar mene sambil beli jangan. Lalang pandu, belalang pandu, ikat di batang keduru. Ikatlah ume pugu, ume talang warisan kuyang. Ikatlah ume pugu, ume talang warisan kuyang. Itenugal padi talang di tanah warisan kuyang. Besar kecil tue mude, ladas nian ke ume talang. Bujang gade seribang berkembang, nugar mene sambil beli jangan. Bujang gade seribang bertembang, nugar mene sambil beli jangan. Itenugal padi talang di tanah warisan kuyang. Besar kecil tue mude, ladas nian ke ume talang. Bujang gade seribang berkembang, nugar mene sambil beli jangan. Bujang gade seribang bertembang, nugar mene sambil beli jangan. Di tepi emosi
Sriwijaya, pusat perdagangan, budaya dan agama. Namamu harum terukir dalam sejarah. Jembatan Ampera berdiri tenang, saksi bisu kisah masa lalu. Perahu sampan berlalu lalang, menghubungkan kota dan kampung halaman. Sriwijaya, oh Sriwijaya, cahaya peradaban di tanah budaya. Jejak-jejakmu masih terasa, hembusan nafas warga Nusantara. Palembang kota yang mempesona, rumah limas dan songketnya. Warga ramah menjunjung tinggi adat, warisan nenek moyang berada. Jembatan Ampera membelah langit, menyambung masa lalu dan masa kini. Palembang Darussalam kan terus bangkit, tak akan pernah melupakan akarnya. Dari zaman Sriwijaya hingga kini, Palembang tetap kokoh berdiri dengan semangat juang yang tak pernah padam, menjadi kota yang selalu membanggakan. Balik lagi di Six Radio, radio syiar anak muda Palembang. Ketemu lagi nih sama Nisa di talk show Ruang Kita, ruangnya para juara. Nah, seperti yang udah Nisa sampein di awal tadi, kalau kita bakalan ngeliat Naila, Gendi, sama Ale mempraktekkan nge-spill sedikit gimana penampilan mereka pas lomba nih. Siapa yang mau duluan? Enggak ada nih. Tapi saya nunjuk. Ya udah, kalau kan saya yang nunjuk, aku mah. Ada dua nih, salah satu dulu. Juara 1 dulu lah kak. Dua dulu dong. Ya ampun, kena terus nih. Beda. Apa tadi? Saking gugupnya aku tuh pertanyaannya buat cantikan Kak Anissa aku gugup. Praktek dong, spill dikit. Oh iya. Ini loh juaranya. Iya, ini loh juara tuh kayak gini loh. Ya, oke. Jadi kita mau praktek. Tapi sebelum praktek itu ada itunya bentar. Apa namanya? Olahraga mulutnya sedikit. Oke, olahraga mulut. Aku malu. Gimana tuh? Gak apa-apa dong, gak apa-apa. Enggak kelihatan kan? Enggak. Nanti ada yang jadiin stiker, Kak. Astagfirullahaladzim. Apa ya ini? Enggak harus semuanya kan, Bu ya? Enggak dong, dikit-dikit aja. Oke, bisa disalam kali ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Saking fokusnya gitu. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, ridho dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam acara Spectacular Islamic Art Festival of 6x Sixterion tahun ajaran 2024-2025 yang bertemakan tingkatkan kreativitas jiwa mandiri selama 45 tahun mengabdi untuk Indonesia Emas 2045. Wih, keren. Jangan gitu dong. Masih 43 tahun, belum 45 tahun kita. Oh iya. Eca-eca aja. Tambah 2 tahun ya. Eca-eca aja. Boleh. Setelah gendis boleh dong kepada juara satunya Naila dipersilahkan. Saya ke rumah aja Kak, supaya ada. Oh boleh sesuai Beruntung ya dia. Iya, sesuai request Bu Ayu kepada Ayu dipersilahkan. Madam. Mic-nya jangan musuhan dong. Mic-nya jangan musuhan dong. Kamu gibain aku ya? Enggak. Oke. Selamat pagi pemirsa, Semalam News kembali menjumpai Anda dengan informasi teraktual dan menarik bersama saya Aurelia Putri Salsabila. Inilah selengkapnya. Pemirsa, artis Amanda Gabriela Manopo atau Amanda Manopo
mengaku keterlibatannya dalam kasus dugaan mempromosikan salah satu situs judi online adalah kesalahpahaman. Amanda Manopo menyampaikan hal itu setelah menjalani pemeriksaan klarifikasi di Bareskrim Mabes Polri pada Senin 2 Oktober 2023. Amanda Manopo mengaku ia mendapatkan promosi situs judi online dari manajernya. Pemeran Andin dalam sinetron Ikatan Cinta ini juga mengaku hanya dibayar sebesar 16 juta rupiah untuk mempromosikan situs diduga judi online tersebut. Demikian Semalam News saat ini, saya Aurelia Putri Salsabila pamit undur diri. Sampai jumpa. Wajar kan dia juara guys. Wajar banget guys. Bagus banget. Iya sih ya. Karena juara satu sih, harus juara Nanti aku panitia, oke? Boleh. Nah, setelah dari news anchor dipersilahkan kepada juara satu pembawa acara. Mic-nya dong, jangan musuhan. Iya, oke. Silakan. Di tengah hutan burung berkicau, Cakep. sapa hangat dalam senyuman. Cakep. Bertemu sahabat di jalan yang baru, semoga ceria dalam setiap pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah deh hit aja. Jadi cuma sampai mahal guys. Sedikit banget. Suara kami mahal juara satu. Kalau kita suruh Ziva untuk nulis siapa yang enggak ya? Jangan dong Bu, dadakan sekali Bu. Beda banget dia ya. Nanti Ziva menangis Bu sambil ngetir gimana? Jangan nangis, kita love you kok, kita love you. Nah, setelah mendengar praktek-praktek ini, ada nggak buat tips-tips buat Six Fams ataupun adik-adik BC dan juga teman-teman broadcasting yang seangkatan sama Gendis dan lain-lain supaya bisa menjadi kayak mereka, dan juga mungkin sedikit tips untuk menjadi lebih percaya diri gitu Bu? Boleh diberikan tipsnya? Sama anak-anak dulu aja. Oh boleh, sama teman-teman sekalian boleh. Siapa yang memberi tips terlebih dahulu? Naila. Waduh. Biasanya yang nunjuk Kak. Biasanya yang nunjuk. Ale dong. Enggak usah rebutan, ayo. Ya udah Ale aja kan. Nah Ale iya, nunjuk. kan Ali yang nunjuk aku. Tips biar percaya diri. Oh. Supaya bisa sama kayak kalian gitu. Malah tahu mau Oh, baik. Percaya diri menang gitu ya, Bu ya. Jadi, Six Fam semua sebelum memasuki kancah perlombaan atau lain sebagainya, kita tuh butuhnya jam terbang yang lebih banyak daripada teman-teman yang lain. Karena kan sebuah ajang perlombaan tuh harus menggunakan strategi yang cukup matang biar kita tuh bisa menang dalam perlombaan itu. Nah, jadi selama Ale mengikuti perlombaan, strategi Ale tuh sebenarnya lumayan agak bikin capek badan. Cuman ya kalau misalnya kita nggak berstrategi yang begitu dalam, begitu matang, kita nggak bisa menginginkan apa yang kita mau. Jadi saran dari Ale itu kalian perbanyak jam terbang dan juga sekali-sekali mengikuti kelas public speaking, atau kalian juga bisa cari di sosmed itu mengenai public speaking itu gimana, biar kita tuh istilah kata tuh kita punya basic loh dalam public speaking gitu. Jadi selain tapi itu promosi sih sebenarnya. Kalian harus ikut BC. Wajib. Karena di broadcasting itu semua ilmu yang diajarkan di sini itu semuanya gratis. Iya, free. No bayar-bayar. No bayar-bayar. Jadi itu sekian promosi dari saya ya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Naila ataupun Gendis. Siapa ya? Juara satu boleh kali ya. Silakan juara satu, ini mic-nya aku anukan. Nih. Oke, boleh. Jadi tips dari saya sih perbanyak latihan, terus abis itu kita juga harus udah punya basic public speaking, karena kalau misal kita nggak bisa ngomong di depan itu susah sih buat latihan kan. Durasi antara waktu-waktu latihan sampai ke hari H itu kan lumayan deket ya, jadi kita juga harus udah nyiapin dari jauh-jauh hari tentang basic public speaking kita. Terus habis itu yang paling penting percaya diri sih, itu tips dari saya. Oke, percaya diri is the key. Yes.
Ya. Kalau Gendis gimana Gendis? Oke, tipsnya. Jadi tadi sama kayak Ali sama Nai. Waduh, Perbanyak jam terbang. Enggak kan jadi ketawa dong. kok kopi? Kopas ya. Enggak, maksudnya itu sama tapi diambil jawaban aku. Enggak bercanda. Aduh. Jadi enggak kan. Jadi ya benar kayak kata Ali tadi, perbanyak jam terbang. Jam terbang itu kayak kita misal nih ada jam kos di sekolah itu kita ikut siaran, terus juga kalau ada lomba-lomba kita ikutin. Kalau ada event-event yang berbau dengan mic itu ikutin. Siapa tahu bisa nambah pengalaman juga. Terus apa tadi kata kamu, berani berbicara depan umum ya, itu wajib. Ya, betul. Ya betul, itu sih kuncinya. Wajib. Kebetulan dari kecil udah diajarin Kak, dan dipoles sama Ibu Ayu. Ya, Jadi mantap. I did. Iya, gitu. mantap. Boleh. Kalau dari Ziva mungkin ada tips gimana cara nulis cerpen atau ngembangin temanya, ngembangin ide-idenya sama ngafal ceritanya tuh kayak mana tuh? Ada tipsnya nggak? Tipsnya sih perbanyak baca-baca cerpen, ya literasi, terus juga perbanyak menghafal, ya gitu-gitu aja sih Kak. Oh, oke. Jadi Simple, intinya tuh simple. literasi dan juga mengingat is the key kalau mau nulis cerpen. Oke. Iya. Tips dari Ziva titik. Iya. Oke, boleh. Kalau dari Ibu Ayu mungkin ada tips ataupun pesan-pesan untuk Six Fams dan juga anak-anak broadcasting. Aduh deg-degan aku, Bu. Kok jadi deg-degan merekanya? Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak dulu untuk SMA Negeri 6 Palembang pastinya ya. Karena memang sangat support sekali segala perlombaan apapun itu. Jadi tidak hanya dalam bentuk akademik, tapi non akademik seperti mereka ini kayak lomba MC. Itu banyak orang yang nggak tahu ternyata ada lomba MC, ternyata ada lomba news anchor, lomba menulis cerpen, oke, masih gitu ya, literasi masih ada hubungannya gitu. Tapi sekolah itu sangat support. Bapak kepala sekolah kita ya, Bapak Fir Azwar, kemudian Ibu Elvi juga ya, asistennya Ibu Elvi juga, Bu Dahlia, pokoknya semua guru-guru termasuk juga staf tata usaha itu luar biasa sangat support sekali ketika anak-anak membutuhkan support ya yang luar biasa dari sekolah, dan alhamdulillah mereka mendapatkan support itu. Terima kasih banyak untuk Pak Fir Azwar, Ibu Elvi, Pak Dedi juga sebagai pembina broadcasting, terima kasih banyak sudah support luar biasa untuk anak-anak kita gitu ya. Dan untuk anak-anak yang luar biasa ini juga sebagai contoh untuk anak-anak yang lain. Jadi intinya adalah temukan passionmu anak-anak. Bisa jadi mungkin kalian tidak di bidangnya mereka sama seperti mereka, tapi setiap Tuhan itu menciptakan kita itu pastinya memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Jadi temukan dulu passionnya apa. Setelah kamu temukan passion kamu, berani untuk action ya. Jadi jangan pernah tunda apa yang kamu inginkan, apa yang kamu bisa lakukan. Karena kalau nggak sekarang, kapan lagi? Itu aja sih. Oke, terima kasih. Jadi ingat ya Six Fams kata-kata dari Ibu Ayu, kalau bukan sekarang kapan lagi gitu. Action ya, jangan lupa Action, ya. action. Ya. Boleh. Ibu boleh tambahin kata-kata hari ini nggak? Kata-kata hari sebagai ini. penutup acara kita hari ini, kata-kata hari ini. Apa ya kata-kata hari ini ya? Apa ya? Wah, Ibu kok ditodong begini? Saking banyak Perasaan tadi kata-kata. sudah bagus gitu kata-katanya ya. Jadi Ibu harus berpikir apa kata-katanya ya. Motivasi mungkin Bu, untuk kami berempat gitu. Berlima. Tadi kan sudah disampaikan begitu. Lagi dong. Intinya bukan sombong. Oh, balik lagi ya, bukan sombong. Tapi Jadi sedikit informasi aja untuk Six Fam semuanya. Alhamdulillah broadcasting saat ini sedang banyaknya peminat begitu kan ya, dan alhamdulillah berarti dari sini terlihat bahwa sudah banyak yang sadar bahwa ilmu public speaking itu penting gitu ya. Dan di sini itu diajarkan tidak hanya public speaking secara umum, tapi MC, news anchor kayak mereka ini gitu kan ya. Kemudian juga reporter, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan public speaking diajarin di sini. Jadi untuk anak-anak broadcasting, ayo sama seperti teman-temannya yang sudah berani untuk tampil, jangan tahan kemampuan kalian, pastikan kalian untuk berani aja coba dulu gitu kan, karena kita seleksi lagi juga kan, setelah seleksi kita latihan sama-sama, kita latihan bareng-bareng, insya Allah mudah-mudahan bisa mendapatkan kemenangan sama-sama juga, amin. Boleh tepuk tangan yuk. Yeay. Mungkin dari teman-teman berempat ada sebuah kata-kata hari ini mungkin yang kompak gitu kan sesuai tema hari ini, ada nggak? Kegagalan itu hanya suatu kesuksesan yang tertunda. Paham. Oke, siapa mau ngasih kata-kata nih? Yang hari ini ya, Kak? Atau mau berempat barengan kompak gitu satu kata boleh. Apa ya? Apa tuh? Waduh, bisik-bisik. Kata-kata hari ini. Oke, boleh.
1, 2, 3. Kata-kata hari aku baca ulang. Aku yang bilang ya. Oke. Kata-kata hari ini gacor. Terima kasih Kak Nisa dan Ibu Ayu. Terima kasih Kak Nisa dan Ibu Ayu telah membersamai kami hari ini. Mantap. Terima kasih juga buat teman-teman sekalian dan juga Bu Ayu yang udah bersedia menjadi narasumber di talk show ruang kita hari ini. Yang dimana talk show ruang kita ini hari ini tuh adalah ruangnya para juara. Aduh, mantap banget. So, sekian talk show kita hari ini Six Fams. Jangan lupa stay tune terus di Six Radio, radio siar anak muda Palembang. Karena setelah ini bakalan ada program-program yang menarik lainnya nih. So, stay tune terus. Bye-bye Six Fams. Bye-bye Six Fams.